Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 42 kembali sedih luar biasa. Tuan Sean menyetir sendiri, membawa istrinya yang sudah tidak sadarkan diri ke rumah sakit terdekat. Tuan Sean juga panik, syok, dan takut, tapi ia harus tetap tenang. Karena dirinya juga harus bisa mengontrol emosinya supaya tetap stabil. Bagaimana dengan Mama? Ozu baru datang, langsung meluncur ke rumah sakit ketika diberi kabar visum. Tuan Sean cuma mengeleng dan Ozu ikut duduk di samping papanya dengan lemas. Tak berapa lama seorang perawat keluar dan memberitahukan kondisi Nyonya Natalia. Bagaimana Sus? Ozu dan Tuan Sean berdiri bersamaan. Suster itu mengeleng. Maaf, tekanan darahnya terlalu tinggi hingga menyebabkan gagal jantung. Beliau sepertinya sempat terjatuh, hingga menyebabkan keterkejutan dan membuat beliau sesak napas hingga tiada. Ozu mundur dan terduduk kembali di tempat duduknya. Sementara Tuan Sean buru-buru masuk untuk melihat kondisi istrinya. Tuan Sean menitihkan air matanya saat melihat wajah pucat wanita yang sudah memberinya seorang putra. Tuan Sean pikir dirinya yang akan pergi lebih dulu meninggalkan mereka. Tapi ternyata memang tidak pernah ada yang tahu rahasia umur. Maafkan aku yang sudah membuatmu bersedih. Sesal Tuan Sean menggenggam tangan Nyonya Natalia yang sudah mendingin. Aku memaafkan apapun yang pernah kau lakukan padaku. Aku ikhlas, pergilah dengan tenang Natalia. Tuan Sean mencium kening istrinya yang sudah tiada. Merapalkan doa di samping telinga istrinya. Meskipun sudah tidak ada cinta. Belasan tahun bersama jelas menyisakan kenangan manis. Meskipun lebih banyak pahitnya. Tetapi wanita ini juga pernah membuatnya tergila-gila. Bahkan beberapa bulan terakhir mereka kembali dekat. Tuan Sean menyayangi Nyonya Natalia, menghargai perubahannya, dan mulai terbiasa dengan perhatian wanita itu. Air mata Tuan Sean mengalir, di saat semua orang mengkhawatirkan keadaannya. Istrinya justru dipanggil lebih dulu ke pangkuannya. Lily baru keluar dari kamar mandi ketika dia merasa matanya berkunang-kunang. Lily coba menyeimbangkan badannya dengan berpegang dinding. Sejak tahu kondisi suaminya. Sebenarnya Lily sangat sedih. Hatinya selalu was-was. Saat matanya terbuka selalu memeriksa napas suaminya yang berbaring di sisinya. Lily jadi tak nyenyak tidur. Nafsu makannya menurun. Lily belum tahu bagaimana cara membujuk suaminya. Pria itu menutupi kondisinya dan tetap enggan membahas tentang kesehatannya. Kesedihan yang berat ditanggung dan sulit untuk dijabarkan. Lily berkenan kembali karena ingin pria itu sehat. Bukan justru tidak jujur seperti ini. Lily sangat mencintai Tuan Sean, itu sebabnya dia rela kembali. Memilih salah satu keputusan yang dua-duanya membuatnya merasa bersalah. Namun malah seperti ini. Kaki Lily terasa kebas dan menjalar ke perutnya.
Saat menunduk, dia melihat darah yang mengalir dari pangkal pahanya. Lily terengah-engah dengan pandangan yang semakin buram. Air matanya mengalir. Buru-buru dia berpegang pada dinding dan berjalan untuk meraih ponselnya. Di rumah sakit, Tuan Sean sedang mengurus kepulangan jenazah Nyonya Natalia. Ponsel Tuan Sean yang di dalam jasnya bergetar. Tuan Sean masih sibuk mengurus administrasi, sementara Ozu yang membawa barang-barang mama dan papanya. Langsung mengambil ponsel papanya yang sedang masuk panggilan dari nomor Lily. Ozu menghapus air matanya dan menyusut hidungnya yang berair sebelum menjawab. Maaf Li, Papa. Ozu tidak sempat menyelesaikan ucapannya ketika Lily bilang dirinya sedang pendarahan. Pemuda itu kalang kabut, bagaimana musibah bisa datang bersamaan seperti ini? Bagaimana ini? Ozu tidak bisa memberitahu papanya. Sedangkan dia juga masih sangat syok, belum sanggup menyetir. Saat Ozu sedang panik-paniknya, Ozu melihat kedatangan Utgom dan Nyonya Dubi. Ong. Ozu menghampiri Utgom yang sedang berjalan bersama Nyonya Dubi. Ozu, apa sudah bisa dibawa? Om, tolong Lily, dia sendirian di rumah, dia pendarahan. Ujar Ozu dengan napas tersengal-sengal, memotong pertanyaan Utgom. Apa? Utgom dan Nyonya Dubi ikut terkejut. Cepat, nak, Nyonya Dubi ikut panik. Beliau mendorong bahu Utgom untuk bergegas menolong Lily. Bi, temani aku. Utgom meminta Bisum ikut, karena dia tidak mungkin pergi sendirian. Sejak Nyonya Natalia terkena stroke ringan, Bisum dan Yuyun ikut ke rumah Nyonya Natalia. Datang ke rumah Lily yang lama 2 kali 1 minggu untuk bersih-bersih. Sedangkan di rumah Lily yang baru memang belum memiliki asisten. Tuan Sean masih ingin menikmati kebersamaan bersama Lily seorang. Tidak tahu jika petaka bisa datang kapan saja. Bibir Lily terlihat pucat. Pipinya yang biasanya merona kini seperti berkabut. Matanya terpejam rapat namun air matanya mengalir. Utgom langsung meraih tubuh itu yang tak sadarkan diri dengan memeluk perutnya. Bi, tolong, carikan apapun untuk menutup rambut Lily. Utgom meraih spray untuk menutupi tubuh Lily, yang hanya memakai dress rumahan yang cukup pendek. Bisum menyambar sembarang kain untuk diberikan kepada Utgom. Utgom langsung melarikan Lily ke rumah sakit yang sama di mana Tuan Sean berada. Sesampainya di rumah sakit, Lily langsung ditangani. Sementara Utgom seperti seorang suami yang sedang mencemaskan istrinya. Duduk gelisah, menunggu hasil pemeriksaan dokter. Pa, Lily ada di sini. Ozu menghampiri papanya yang sudah selesai mengurus kepulangan jenazah Nyonya Natalia. Seharusnya Lily jangan diberitahu dulu, tutur Tuan Sean seperti menegur Ozu. Pa, tidak ada yang memberitahu Lily soal mama, tapi Ozu bimbang harus jujur atau tidak pada papanya. Tetapi jika ada apa-apa pada Lily dia akan merasa sangat bersalah. Mana Lily?
Tanya Tuan Sean yang ikut mencari keberadaan istrinya. Ayo, Pa. Pada akhirnya, Ozu tetap memilih memberitahu papanya dan membawa papanya untuk melihat keberadaan Lily. Tuan Sean melihat Utgom yang duduk menunduk bersama Bisum. Sama sekali tidak ada Lily di sana. Om, seru Ozu, yang membuat Utgom berdiri dan melihat kedatangan Tuan Sean. Kak Sean, Lily masih ditangani. Kita berdoa saja supaya pendarahannya bisa cepat dihentikan. Petik 2. Ada apa ini? Ada apa dengan Lily? Tanya Tuan Sean dengan wajah yang kembali tegang. Tenang, sebaiknya kita berdoa, supaya Lily dan kandungannya tidak apa-apa. Walaupun Nyonya Valeria awam dengan dunia medis, tapi dia paham dengan resiko kasus seperti ini. Punggung Tuan Sean melorot, hatinya berdenyut nyeri. Cobaan kembali datang menerpa hidupnya. Apalagi ini ya Allah. Jerit Tuan Sean dalam hati. Dia tidak akan sanggup jika sampai terjadi apa-apa pada Lily. Tenangkan dirimu dulu, Sean. Nyonya Valeria menarik Tuan Sean untuk diajak duduk. Dia juga minta seseorang untuk mengambilkan air mineral, karena Tuan Sean terlihat pucat dan kurang sehat. Minumlah dulu. Nyonya Valeria membuka tutup botol untuk segera diserahkan kepada putranya. Kau juga harus menjaga kondisimu, nasihat Nyonya Valeria. Yakin Lily jadi seperti ini karena banyak pikiran, yang sudah dipastikan karena kondisi suaminya. Ozu langsung menghampiri papanya. Pa, biar aku yang mengurus pemakaman Mama. Papa di sini saja jaga Momi. Tuan Sean mengeleng tidak setuju, meski berat meninggalkan Lily. Tetapi mengantarkan istri lainnya ke peristirahatan terakhir juga tidak bisa ia lewatkan. Aku akan ikut mengurus mamamu dan ikut mengantarkannya ke peristirahatan terakhirnya. Ozu menitihkan air mata harunya. Papanya adalah sosok yang luar biasa. Pemikirannya sangat bijak, meskipun Ozu yakin saat ini pria itu tengah bersedih karena keadaan Lily. Namun masih sudi mengantar istrinya yang lain. Istri yang benar-benar akan diantarkan ke tempat di mana sudah tidak bisa kembali. Meskipun hanya 1 detik, tolong izinkan aku untuk ikut mengantar. Ini terakhir kalinya aku melihat Mama Ozu. Mohon Lily yang tetap dijawab gelengan kepala oleh Utgom. Saat membuka matanya, orang pertama kali yang Lily lihat adalah Utgom. Lily merasa dejavu, tetapi langsung bertanya kemana suaminya. Dan akhirnya Utgom menceritakan semuanya. Tolong dengarkan aku, Lily. Utgom meraih tangan Lily dan menggenggamnya. Demi anak yang kau kandung, demi Kak Sean. Kau harus tetap di sini agar segera pulih. Meski Lily ingin bersikeras, tapi kekhawatiran Utgom memang masuk akal. Lily ingat sebesar apa kebahagiaan Tuan Sean ketika mengetahui dirinya tengah hamil. Utgom benar Lily tidak boleh egois, karena jika anak mereka sampai kenapa-kenapa,
suaminya pasti akan semakin terpuruk. Lily ternyata tidak diizinkan pulang. Keadaannya masih dipantau. Tuan Sean datang saat hampir tengah malam. Pria itu buru-buru mendekat dan menciumi wajah Lily. Kau membuatku sangat cemas, Li. Tolong perhatikan dirimu agar aku tenang. Bibir Tuan Sean terasa dingin saat mencium kening Lily. Mas Sean, Nyonya Natalia. Shoot, Natalia sayang sama kamu. Bahkan dia menuliskan sebaris doa sebelum tiada, doa harapan. Natalia ingin terlahir kembali jadi anakmu. Terang Tuan Sean, tolong jangan membuatku khawatir sayang. Lirih Tuan Sean sambil menyeka air mata Lily. Utgom yang hendak pamit pulang urung. Saat melihat keduanya sedang bercengkrama, Utgom akhirnya hanya menepuk bahu Ozu sebelum pulang. Lily menggeser posisi tidurnya dan minta Tuan Sean berbaring di sampingnya. Lily tahu suaminya sedang sangat berduka. Bagaimanapun Nyonya Natalia adalah ibu dari putranya, cinta pertamanya, dan juga wanita yang belasan tahun membersamainya. Berbaringlah mas, aku ingin tidur memelukmu, lirih Lily. Tuan Sean tidak mengatakan apapun, selain langsung menuruti permintaan istrinya. Wajah Tuan Sean terlihat pucat saat Lily menangkup pipinya. Siapa yang kupeluk jika mas tidak ada? Siapa yang mendengar keluh kesahku jika mas Sean tidak ada? Kemana aku harus mencarimu ketika aku sedang rindu? Siapa yang akan memelukku saat tengah malam? Lily bergumam dengan air mata yang mengalir. Mas Sean sedih ditinggalkan Nyonya Natalia. Bagaimana jika aku yang mas tinggalkan? Di mana tempatku pulang? Mas Sean adalah rumah untukku. Ketika memutuskan untuk kembali menikahi Lily, Tuan Sean hanya berpikir ingin bahagia meski hanya sebentar. Ingin berada di sisi orang yang dicintainya dan mencintainya. Lily gadis yang sangat luar biasa, tidak seperti siapapun. Bukan karena Lily masih muda dan cantik, kelembutan hati dan keteguhan jiwanya lah yang membuat pria seperti Tuan Sean begitu jatuh cinta. Dia juga tidak ingin pergi dan tidak rela meninggalkannya. Diam-diam Tuan Sean meraba perut Lily. Akan ada dia yang mencintaimu tanpa henti. Lily justru menangis mendengar ucapan Tuan Sean. Dan kembali sedih luar biasa. Tuan Sean tidak tahu bagaimana kacaunya hati Lily. Lily sangat takut memikirkan bagaimana jika suaminya tiada. Tidak akan ada tangan yang memeluk dan menghapus air matanya. Tidak ada telinga yang akan mendengarkan kerewelannya. Pria yang selalu membuatnya ingin menangis dan tertawa itu akankah benar-benar pergi? Kenapa waktu tidak berhenti saja? Isak Lily yang hanya dibalas Tuan Sean dengan pelukan yang semakin erat. Pagi harinya, Tuan Sean memandikan Lily dan membantunya berpakaian. Dokter sudah mengizinkan kau pulang, tetapi kau harus sarapan dahulu. Lily hanya mengangguk dan tersenyum pada Tuan Sean. Jika Tuan Sean aja mengabaikan ketakutannya, dia bisa apa? Sampai mereka pulang.
Tidak ada obrolan sama sekali di antara keduanya. Kecanggungan mendominasi. Sesampainya di rumah, Lily juga langsung dibawa ke kamar. Tidak ada protes dari Lily. Lily menuruti saja keinginan suaminya. Setelah Tuan Sean pergi, Bisum mendekati Lily dan memeluknya, membiarkan Lily menangis. Karena Bisum tahu sejak tadi Lily telah berusaha keras untuk tidak menangis. Lily sudah bertekad untuk tidak menjatuhkan air mata di depan suaminya. Yang bahkan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kau harus sehat, Lily. Kau harus kuat. Nasihat Bisum. Lily memang harus kuat karena bagaimanapun dia harus berjuang untuk membujuk suaminya agar mau berobat. Tuan Sean tidak mau mengambil resiko jika harus melakukan operasi. Tumor itu berada di otaknya, meski ukurannya cukup kecil. Tetapi resiko yang ditimbulkan pasca operasilah yang menjadi ketakutan terbesarnya. Bersambung.